Tak disangka, roda hub bulldozer yang patah masih bisa diperbaiki. Pakistan memang benar-benar negara di mana mesin bubut bisa memperbaiki segalanya. Untuk kasus roda hub yang patah seperti ini, mengelas dari bagian bawah saja tidak akan cukup. Karena hub ini harus menahan torsi kuat dari bulldozer, sang ahli memutuskan untuk menggunakan pipa baja yang lebih tebal untuk menyambungkan bagian yang patah. Dengan cara ini, masalah daya tahan pada sisi dalam pun bisa teratasi. Setelah menemukan metode penyambungan yang kokoh dan andal, bagian kepala poros yang memiliki ulir besar perlu diperiksa secara detail menggunakan alat pengukur presisi. Agar seluruh bagian yang diproses dapat dibentuk menjadi permukaan yang rata, hub ini harus dipasang pada piringan 4 cakar mesin bubut dengan posisi yang benar. Agar pipa baja bisa masuk ke dalam kepala poros, lubang tengah harus diperbesar menggunakan teknik pembubutan. Selain itu, diameter dalamnya harus disesuaikan dengan pipa baja agar ada ruang untuk pemasangan yang presisi. Tujuan utamanya adalah memastikan bahwa setelah penyambungan, ukuran kepala poros tetap sama seperti sebelumnya. Namun, hanya mengandalkan permukaan yang pas tidak akan cukup untuk menahan beban. Untuk memastikan bagian dalam juga memiliki kekuatan sambungan yang baik, dinding bagian dalam yang telah diperbesar harus diproses dengan ulir dalam. Dengan adanya mekanisme penguncian ini, kekuatan sambungan dapat meningkat secara signifikan, meskipun lasan hanya diterapkan di bagian antarmuka. Karena pipa baja harus menyatu dengan sangat presisi, ahli perlu memperhalus permukaannya dengan membuang lapisan berkarat dan mencegah pemotongan yang berlebihan agar tidak terjadi celah. Setelah itu, permukaan luar pipa bisa dibuat ulir baru yang sesuai dengan kepala poros. Ketika ulir kedua bagian sudah memiliki ukuran yang sama, langkah selanjutnya adalah memastikan bahwa sambungan benar-benar presisi. Pipa baja dan kepala poros harus bisa dikunci dengan sempurna agar dapat dipastikan bahwa penyambungan ini benar-benar kuat. Setelah itu, pipa baja yang sudah disiapkan harus kembali diproses dengan mesin bubut untuk memastikan bahwa ulirnya bisa menyambungkan bagian gigi yang patah dengan sempurna. Setelah melalui 2 kali proses pembubutan sebelumnya, pembuatan ulir menjadi lebih stabil tanpa ada deformasi. Seluruh proses berjalan dengan sangat lancar. Ini menunjukkan mekanisme unik dari teknik penyambungan ini. Karena pipa baja masih harus dihubungkan dengan ulir gigi roda, mesin bubut harus dijepit pada bagian belakang roda gigi agar bisa diukur dengan presisi. Semakin besar ukurannya, semakin mudah terjadi kesalahan, sehingga pengukuran harus dilakukan dengan sangat teliti. Proses pemesinan pada ujung gigi ini harus sejalan dengan bagian lain yang sudah diproses sebelumnya. Selama data pada diameter dalam tetap akurat, maka sambungan 3 bagian ini dapat dipulihkan dengan sempurna. Di tangan sang ahli, bagian ujung gigi akhirnya bisa disambungkan kembali dengan metode ulir. Meskipun seluruh proses perbaikan hanya mengandalkan mekanisme ulir, inilah satu-satunya cara untuk mempertahankan kekuatan serta panjang asli dari komponen tersebut. Selanjutnya, sambungan pipa harus disesuaikan terus-menerus hingga panjang kepala poros kembali sesuai dengan spesifikasi aslinya. Setelah struktur utama diperbaiki untuk mengimbangi bagian yang terpotong, ketiga bagian dapat dilas menjadi satu kesatuan yang utuh. Lapisan las tidak hanya mencegah ulir menjadi longgar, tetapi juga membuat pipa baja yang ditambahkan menjadi bagian integral dari poros. Namun, tonjolan hasil las bisa mengganggu penggunaan roda gigi, sehingga bagian ini harus diproses lagi agar permukaannya memiliki bentuk tangga seperti aslinya. Dengan cara ini, sambungan pada roda hub yang tadinya patah hingga ke akar kini bisa langsung dipasang dan digunakan kembali. Diameter dalam poros tidak hanya tetap sama, tetapi kekuatannya bahkan meningkat. Hasil perbaikan seperti ini benar-benar luar biasa.